Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini Ibu akan membuat video pembelajaran materi kompetensi dasar menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran: siswa mampu memahami struktur teks prosedur. Kedua, siswa mampu menelaah dan menentukan struktur teks pada teks prosedur yang disediakan. Oke. Struktur teks prosedur berdasarkan sesuai jenisnya. Misalnya, struktur teks prosedur cara membuat sesuatu dengan struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu. Ada perbedaan, yaitu struktur teks prosedur cara membuat sesuatu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, tujuan. Kedua, bahan dan alat. Ketiga, langkah-langkah. Dan yang keempat, penutup. Sedangkan struktur teks cara melakukan sesuatu hanya memiliki 3 bagian. Untuk bagian bahan dan alat tidak ada. Struktur teks cara melakukan sesuatu, bagian yang pertama tujuan, kedua langkah, yang ketiga bagian penutup. Oke, sekarang mari kita bahas bagian-bagian atau struktur teks prosedur tersebut. Yang pertama, struktur teks prosedur cara membuat sesuatu terdiri dari 4 bagian. Pada bagian tujuan, pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi. Nah, pada bagian ini penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan dibuat pada panduannya, biasanya menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian. Contohnya mudah dibuat, cepat, murah, dan lain-lain. Pada bagian ini dihindari ungkapan negatif. Contohnya hindari, susah dilaksanakan, akan memakan waktu lama. Kemudian yang kedua, bahan dan alat. Pada bagian ini, penulis memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Agar menghasilkan produk dengan hasil yang baik, tohkan ini diberikan ukuran yang akurat 1 kg. Artinya, jangan lebih dan jangan kurang. Kemudian pada bagian langkah-langkah dalam teks prosedur, inti dari teks prosedur. Contohnya, langkah-langkah dalam teks prosedur disajikan penomoran, uraian paragraf dalam menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selain dari bentuk penyajiannya, kita juga bisa dengan mudah mengenali langkah-langkah pada teks prosedur
yaitu banyak menggunakan kalimat perintah, kalimat saran, kalimat larangan. Kemudian pada bagian penutup, biasanya berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Pada bagian ini bisa dikatakan opsional, artinya bersifat pilihan, tidak wajib, bisa ada, bisa tidak ada. Karena isi dalam penutup adalah merujuk kembali ke hal-hal pokok yang telah disebutkan ke dalam pendahuluan dan diulang kembali dengan kata lain atau sinonim, atau bisa juga berupa ucapan selamat dan memotivasi orang dengan yang sudah dijelaskan. Oke, sekarang mari kita cermati teks. Cara membuat bubur Manado. Di sini kita perhatikan struktur teksnya sudah dibagi. Yang pertama, di bagian tujuan ini jelas apa yang akan disampaikan. Oke, di bagian tujuan ini terlihat jelas terdapat pengantar umum. Di sini penulis mencoba menangkap minat pembaca terhadap bubur Manado yang akan dibuat panduannya, yaitu dengan menggunakan pilihan kata menu sarapan super sehat dan kaya serat. Kemudian yang kedua, bahan dan alat. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini diperinci alat dan bahan-bahannya secara akurat. Contohnya 400 gram, 200 gram. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah. Nah, di langkah-langkah ini diurutkan secara rinci. Di sini mereka menggunakan penomoran. Ada 3 poin. Oke, bisa juga terlihat di sini kalimat perintah. Contohnya, didihkan air. Masukkan berurutan nasi merah singkong, ubi, jagung pipil, dan sereh. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Bagian penutup ini ditekankan kembali apa keuntungan yang bisa didapat dengan membuat bubur Manado, yaitu mudah, murah, dan sekaligus sehat. Dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan, selamat mencoba. Nah, itu adalah kata-kata yang memotivasi pembaca jika ingin membuat bubur Manado. Oke, sekarang perhatikan struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Nah, di sini teks yang disediakan adalah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Oke, ada beberapa bagian ini kita lihat bagian tujuan. Nah, di tujuan ini berisi pengantar. Oke, di sini terdapat kata-kata yang juga menarik perhatian si pembaca, yaitu dengan kata menjaga kebersihan diri tidaklah sulit. Oke, artinya dengan menjaga kebersihan juga untuk kesehatan diri kita sendiri. Oke, kemudian di bagian alat dan bahan tidak ada, karena di sini adalah pola yang kedua melakukan pekerjaan. Jadi langsung ke bagian langkah-langkah. Nah, di bagian langkah-langkah ini diurutkan secara rinci. Di sini ada sampai 10 poin. Oke, tentunya di sini juga terdapat kalimat perintah seperti basahilah tangan,
kemudian gosoklah, pasangkan, dan lain-lain. Oke, kemudian dan yang ketiga, bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini, di sini diingatkan kembali atau ditekankan kembali dengan mencuci tangan dengan benar, kita akan terhindar dari penyakit. Nah, di sini ia memberikan ucapan selamat di sini. Selamat menyongsong hidup sehat. Oke, anandaku semua, sudah jelas apa yang Ibu jelaskan tadi? Oke, kalau sudah jelas, tolong kamu baca halaman 92 pada teks membuat batik tulis, dan pada halaman teks 2 yaitu cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian Ibu akan memberi anandaku semua latihan. Ya, yang latihannya adalah teks 1 pada tabel ini, teks 1 cara membuat batik. Nah, di sini ada strukturnya. Cara membuat batik tadi teksnya, strukturnya yang pertama tujuan, bahan dan alat, langkah, penutup. Nah, sekarang kamu cari bagian teks atau paragraf. Kemudian kamu beri alasannya apa. Begitupun juga yang lain-lainnya. Kemudian pada teks 2 yaitu cara mencuci tangan. Strukturnya ada tujuan, ada langkah, ada penutup. Nah, kemudian kamu cari pada teks prosedur 1 apa tujuannya, kemudian alasannya apa, kemudian pada langkah, pada teks prosedurnya apa, kemudian alasannya apa, kemudian penutup. Nah, pada teks prosedur satunya apa, kemudian alasannya apa. Oke, anandaku semua, selamat mengerjakan tugas. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.